Kali ini aku bakal ajak kalian belajar tentang menu-menu dasar di Microsoft Excel. Selamat menonton! Oke, pertama kita buka blank workbook atau lembar baru yang akan kita gunakan dalam belajar kali ini. Yap, sebelum masuk ke dalam menu-menu yang ada di Excel, Excel adalah program spreadsheet dalam sistem Microsoft Office. Kita dapat menggunakan Excel untuk membuat dan memformat workbook untuk menganalisis data dan membuat data itu sendiri. Secara khusus, kita dapat menggunakan Excel untuk melacak data, membangun model untuk menganalisis data, menulis rumus, memproses data, dan menyajikan data dalam berbagai grafik. Yuk, kita ekspor apa aja tampilan pertama saat kita masuk ke dalam Microsoft Excel. Yang pertama yang langsung menarik perhatian adalah banyaknya toolbar yang berada di atas ini. Di mana sederetan ini itu adalah namanya menu bar, lalu segala bentuk perintah yang ada di papan putih ini namanya adalah toolbar. Ini adalah formula bar, lalu ini adalah center point, di mana ini adalah kolom, dan ini adalah baris. Kita juga bisa melihat lembar kerja kita, di mana ini adalah sheet 1. Di sini ada row scroll vertikal dan scroll horizontal. Langsung aja kita masuk ke dalam menu-menu yang ada di Excel. Oh iya, ada fun fact loh teman-teman. Microsoft Excel dalam satu sheet terdiri dari 256 kolom dan 65.536 baris atau rows. Kolom ditampilkan dalam bentuk A, B, dan C, dan berakhir pada kolom ke-6. Sedangkan baris dilambangkan dalam bentuk angka 1, 2, 3, dan berakhir pada 65.536. Perpotongan antara baris dan kolom, tengah-tengah ini, itu namanya adalah cell. Oke. Pada tampilan pertama Excel, kita langsung melihat papan, di mana semua perintah dalam Microsoft Excel yang akan kita gunakan. Yang pertama ada menu Home tab. Tab ini sering digunakan dalam mengolah data dalam Microsoft Excel. Dalam tab Home ini terdapat semua informasi tentang teks, tentang format sel, jenis huruf, ukuran huruf, format tabs, memasukkan dan menghapus kolom, dan ada juga cara-cara untuk merubah cell style, memformat table, juga memasukkan data secara otomatis, mengurutkan, dan mencari data. Lengkap kan teman-teman di Home tab ini? Lalu kita lanjut ke Insert tab. Di Insert tab, tab ini berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu kita masukkan, mulai dari foto atau picture, shape, clip card, grafik, text box, dan lain-lain. Di menu Insert, kita bisa memasukkan atau membuat data berbentuk chart, gambar, diagram, dan tabel. Lanjut pada menu Page Layout. Di menu tab ini memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi, dan tema dari layout atau kertas yang akan kita gunakan. Lalu, ikoniknya Excel yang mempunyai formula tab. Tab ini memiliki perintah untuk digunakan saat membuat rumus. Tab ini memiliki fungsi perpustakaan besar yang dapat membantu saat membuat rumus atau fungsi dalam spreadsheet Anda. Di sini adalah letak kita akan melakukan formula tab yang akan kita gunakan dalam data tersebut. Lalu yang berikutnya ada data tab. Tab ini untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data, serta menganalisis dan mengelompokkan data. Dan yang terakhir ada review tab. Tab ini untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa, serta mengatur keamanan. Hal ini juga memberikan perubahan track dan catatan. Fitur menyediakan kemampuan untuk membuat catatan untuk dokumen yang dirubah oleh user lain. Yang terakhir, itu masih ada View tab. Tab ini memungkinkan Anda untuk mengubah tampilan dokumen. Dan berikut adalah jenis-jenis toolbar yang digunakan dalam View tab. Oke. Juga teman-teman di Microsoft Excel itu ada cara dalam menggabungkan sel. Tadi sel adalah gabungan potongan garis antara kolom dan baris.
Jadi, saat teman-teman ingin menggabungkan sel, teman-teman klik pada sel yang diinginkan dan tarik sejauh mana teman-teman ingin menggabungkan sel, lalu teman-teman bisa ke menu Home dan memencet ikon Merge and Cell yang terdapat di Alignment. Dan jadinya, satu sel ini sudah terdapat 3 kolom, tapi masih dalam satu baris. Dan yang kedua, teman-teman mengetengahkan teks. Biasanya saat kita menginput teks, teks berada di pinggir kiri. Saat kita ingin mengsenterkan teks, kita boleh memencet teks dalam sel tersebut, lalu melihat dalam menu Alignment dan memencet Center pada Alignment. Oke. Otomatis, teks tersebut berada di tengah-tengah. Lalu, kita lanjut kembali kepada menu toolbar. Di Excel, kita bisa mengelola data dengan berbagai formula yang bisa kita gunakan, dan tentunya ada aritmatika dasar. Di mana itu tempatnya, teman-teman? Tentu aja di Formula tab. Di Formula tab, itu ada aritmatika dasar, di mana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sebagai dasar dalam mengelola data di Excel. Baik, dan yang terakhir, kita masuk dalam menu file. Di menu file ini, saat kita sudah selesai membuat atau mengelola data, saatnya kita melakukan yang namanya saving atau menyimpan. Teman-teman bisa tekan menu file yang tadi, lalu pilih langkah yang akan kita gunakan. Di sini sudah ada optionnya, di mana home adalah menu dashboard biasa, new perintah untuk membuka dokumen baru, open file yang sudah pernah kita save, dan share saat kita ingin membagi file yang sudah kita kerjakan, info file, save yang sudah kita kerjakan, save as adalah simpan sebagai saat teman-teman sudah mengerjakan dokumen, lalu ingin menyimpannya dan menaruh nama yang khusus. Print untuk bisa kita gunakan, export kita bagi, lalu close, kita tutup. Oke, baiklah, selesai sudah penjelasan singkat dari saya. Saya Karisma Bunga dari 1B Geomatika Pagi. Semoga bermanfaat. Goodbye, Pips!